Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang dibuat kali ini tentang tutorial penggunaan CBT SMK Anissa yang baru. Nanti banyak perbedaannya dari versi yang sebelumnya. Banyak hal-hal yang baru juga, sistem ujian juga baru, muncul nomor tokennya juga nanti berbeda-beda, berganti-ganti setiap 15 menit. Username-nya juga baru, sama passwordnya juga baru. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk melihat username dan passwordnya itu sudah pernah dikasih di file Excel-nya, nanti dicek aja. Kalau nggak ada nanti boleh tanyakan ke operatornya. Nah, langsung aja, nanti Bapak Ibu buka dulu web Anissa-nya ini ya, smkkanissa3.com. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Nanti pilih di CBT Anissa 3. Di sini ada login siswa, ada login guru. Yang dipilih ada login guru ya. Nanti ketika diklik akan diarahkan ke halaman ini, tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan barunya. Di sini ada username sama passwordnya. Sesuaikan username dan passwordnya di file Excel-nya nanti. Nah, username-nya ini yang punya saya. Passwordnya juga dimasukkan, nanti ada keterangan login berhasil. Setelah masuk di halaman awal, ini halaman dashboard namanya. Halaman dashboardnya ada beberapa informasi ya. Nanti di sini bisa namanya sistem sistem ujiannya di sini, tapi ini nggak perlu lah ya, ini nggak perlu. Langsung pindah ke sini ke panel sebelah kiri. Ini ada panel dashboard. Nah, ini dashboardnya, panel pengaturan, sama kalau kita mau logout. Di sini ini ada peserta ujian. Kalau kita klik di sini, seluruh peserta ujiannya ada di sini. Di sini ada 10 aja yang tampil ya, tapi nanti ada banyak. Nah, ada 292. Di sini untuk kolom mencari nama siswanya bisa di sini. Di sini untuk menampilkan satu halaman itu berapa nama. Misalkan di sini 10 berarti 10. Kalau kita klik 100 di sini berarti nanti 100 nama muncul. Itu. Ya, misalkan di sini kita klik pertama. Nah, ini dari nomor 1 sampai nomor 100. Nah, jadi nanti ini fungsinya ketika lagi ulangan harian, misal siswa itu lupa username sama password ya, passwordnya nanti bisa dilihat di peserta ujian, dicari nama siswa yang dimaksud. Itu. Nanti muncul, dikasih username sama passwordnya aja. Kemudian di sini profil. Ya, ini profilnya. Kalau Bapak Ibu merasa password yang diberikan itu terlalu sulit, bisa diganti di sini. Ini diganti pakai yang baru boleh. Ya. Setelah diketik yang baru, diperbarui data, itu diharap diingat lagi karena nanti operator juga nggak bisa menggunakan password yang Bapak Ibu sudah simpan, diperbarui gitu ya. Jadi sekalipun lupa, misalkan password yang barunya udah lupa, berarti nanti akan dibuatkan password yang baru lagi atau menggunakan password yang lama. Nah, ini sampai profil di sini dulu. Kemudian di sini ada bank soal. Nah, di sini memasukkan soal-soal yang dipakai untuk ujian, ulangan harian kah, ulangan akhir semester kah, atau ulangan akhir tahun, nanti bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ini jadwal ujian. Jadwal ujian itu nanti Bapak Ibu kalau lagi ulangan harian bisa menggunakan bank soal, dimasukkan ke sini bank soalnya ya, ditambah misalkan tambah jadwal. Nah, di sini nama bank soalnya ini untuk ulangan harian. Kalau untuk PAS atau PAT atau UTS ya, itu nanti yang membuat jadwal ujiannya itu adalah operator. Gitu. Jadi nanti untuk PAS-nya Bapak Ibu nggak usah bikin jadwal ujian gitu ya. Kemudian di sini ada hasil nilai. Nanti di sini akan muncul nilai-nilai siswa itu yang PG-nya ya, karena yang esainya kan belum dikoreksi. Nanti di video kali ini kita bahas juga cara mengoreksi soal esainya. Oke. Langkah pertama kita buat dulu bank soalnya. Nanti kalau tampilannya seperti ini, diklik aja nih 3 garis di sini, ini menu namanya, nih menu, diklik. Nah, di sini pilih bank soal. Setelah bank soal dipilih, ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini contoh saya sudah buat ya.
Yang satu sudah ada soalnya, yang satu belum. Nanti kita akan praktekkan yang belum. Kalau belum ada, di sini masih kosong, berarti Bapak Ibu belum membuat bank soal gitu ya. Nah, untuk cara ngebuatnya kita ini dulu nih ya, tambah bank soal gitu. Atau saya hapus dulu yang ini, nanti kita praktekkan dari awal. Dihapus, hapus. Oke, kita tambahkan dulu yang barunya nih, tambah bank soal, diklik di sini. Nah, ini kode bank soal. Kode bank soal diharapkan mengikuti apa yang diarahkan. Jadi nanti biar operator meriksa bank soal Bapak Ibu itu mudah gitu ya. Pertama itu masukkan dulu kode ujiannya. Misalkan sekarang kan PAS gitu ya, PAS strip ganjil, kemudian strip lagi. Kode mapel itu ada di file Excel yang sudah diberikan. Ya, misalkan kode mapel di sini Bing ya, bahasa Inggris. Strip lagi, kemudian kode guru itu disesuaikan dengan urutan absen ya, ada di absen di web itu. Kalau biasa absen kita di web kan ada urutan gurunya ya, nah itu dimasukkan ke sini kode gurunya. Saya kode gurunya 33 gitu. Strip lagi, untuk kelas berapa soal ini gitu. Karena saya ngajar kelas 12 berarti saya buat kelas 12. Seperti ini, nanti kode mapelnya seperti ini ya. Kalau lagi ulangan harian, berarti di sini ulangan harian gitu ya. Nggak usah ada ganjilnya, berarti ulangan harian, kode mapel, kode guru sama kelasnya. Kemudian di sini pilih mata pelajarannya, pilih pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Saya bahasa Inggris, berarti cari nih sampai bawah gitu. Nah, dikarenakan bahasa Inggris di atas, ya saya nyari di sini aja, berarti bahasa Inggris. Level soal ini kan udah ada nih ngajar kelas 12, berarti level soalnya untuk kelas 12. Kalau Bapak Ibu kelas 10 berarti di level soal pilih kelas 10 atau kelas 11 ya. Di sini dicontohkan di kelas 12, diklik. Kemudian pilih kelas. Pilih kelas ini kan di kelas 12 itu ada banyak ya, ada 12 P1, P2, P3 dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu ngajar di semua kelas, artinya dari P1 sampai TLM, berarti diklik aja nih semua kelas. Kalau seperti saya ngajarnya hanya beberapa kelas aja, berarti dipilih aja. Misalkan saya di 12 TLM, berarti pilih 12 TLM aja gitu. Atau Bapak Ibu ngajarnya di kelas P1 aja, berarti pilih P1 aja gitu. Kecuali kalau ngajar di semua kelas, berarti pilih semua kelas gitu. Contoh ini saya ngajar di 12 TLM, berarti saya milih di 12 TLM aja. Kemudian soal PG. Soal PG ini karena ini bank soal ya, jadi bisa sampai ratusan soal, terserah Bapak Ibu. Gitu. Misalkan mau sampai 500, mangga gitu ya. Nah, tapi di sini dicontohkan hanya 25 saja. Berarti saya di sini 25 soal PG. Artinya bank soal ini hanya menampung 25 soal PG. Kemudian bobotnya itu berapa diserahkan kepada pihak sekolah nanti mau berapa. Biasanya 70-30, berarti di sini bobot soal PG-nya 70. Kemudian soal tampil ini adalah soal yang akan ditampilkan di halaman siswa. Jadi misal kalau soal PG di sini ada 250, soal yang tampil di anak tuh cuma 25 gitu. Ya, dikarenakan di sini cuma 25 soalnya, soal PG-nya 25, ya udah kita tampilkan 25 yang ditampilkan. Gitu. Opsi itu pilihan gandanya ada berapa? A, B, C, D-nya ada berapa? Ada yang 5, ada yang 4 gitu kan. Di sini ada 3, ada 4, ada 5. Saya milih yang 4 aja, berarti sampai D. Bapak Ibu bisa misalkan sampai E, ya udah sampai E gitu. Tapi nggak bisa lebih dari 5 ya. Jadi maksimal 5. Saya contohkan di sini 4. Kemudian soal esai juga sama nih, sama seperti PG. Jumlah soal esai di bank soal itu berapa? Gitu. Dikarenakan ini nanti dipakai buat PAS, kita masukkan aja 2. Gitu. Nanti di sini otomatis juga muncul 2. Kecuali di sini misalkan soal PAS-nya ada 200, soal esainya ada 200 ya. Kita mau tampilkan 2 ya bisa aja gitu. Cuman harus dimasukkan nih 200-200-nya. Cuman contoh di sini kita 2, berarti soal tampilnya 2. Kemudian bobot esainya ini sisa dari PG.
Ya jadi PG sama esai itu kan 100%. Berarti kalau PG-nya 70%, artinya esainya itu berarti 30%. Ya, kemudian KKM disesuaikan berapa? Ya, 76. Sesuaikan 76 gitu. Soal agama. Nah, ini soal agama ini kalau dia bukan agama Islam, maksudnya pelajarannya PAI itu. Berarti pilih bukan soal agama. Kalau nanti mata pelajarannya PAI, di sini kan memang nggak saya masukkan soal agama karena di peserta ujian itu tidak dimasukkan identitas agamanya, jadi nggak dimasukkan gitu. Jadi dipilih aja semuanya bukan soal agama. Kemudian status soal ini pastikan aktif ya, jangan dipilih non aktif, tapi dipilih aktif. Setelah ini selesai, kode bank, mata pelajaran, level soal, pilih kelas, PG dan sebagainya. Kalau sudah selesai, dirasa sudah benar, disimpan. Ya, sini ada bank soal berhasil dibuat. Nanti muncul tampilan seperti ini. Bank soalnya masih ada keterangan soal kosong. Artinya soalnya belum diisi. Gitu. Kalau yang udah di sini soal aktif, berarti ini soalnya sudah ada isinya, gitu. Sudah ada isinya. Gitu. Ya ini yang soal kosong berarti belum ada. Kalau kita cek di sini, nah kita pilih di sini ya Bapak Ibu nih. Kalau kursornya tandanya begini jari dan diklik aja, nanti muncul identitas soalnya. Kalau di sini juga sama nih tuh. Levelnya kelas 10 jurusan TLM atau perawat gitu ya, bisa di sini. Lanjut. Nah, sini. Nah, ini level kelasnya, jurusannya, PG segala macam ada semua di sini, identitas gurunya juga ada. Nah, ini kalau soal itu kita mau melihat soalnya. Kalau soalnya udah dimasukin itu muncul di sini. Dikarenakan soalnya belum dimasukkan berarti belum ada gitu. Nah, sekarang kita masukkan dulu soalnya. Ya, soalnya. Oh, misal nih Bapak Ibu salah nulis kode mata pelajaran, bisa diedit lagi di sini. Tuh. Bisa diedit di sini ya. Kemudian copy bank soal juga bisa di-copy bank soalnya. Oke, sekarang kita import. Kita masukkan dulu soal untuk kelas 12 ya. Klik import di sini. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 kolom. Dipilih salah satu. Ada import soal Candy, import soal Microsoft Word-nya, ada soal Excel atau B. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai Word bisa ya, pakai Microsoft Word bisa, cuma nanti ngikutin formatnya. Hari ini saya contohkan dulu yang pakai Excel ya, tapi di sini import soal Candy di sini. Ya, import soal Candy ini. Nanti ini formatnya itu adalah Excel. Silahkan download dulu Bapak Ibu. Klik di sini ada download format di sini. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya, diklik aja, diklik. Tunggu sampai terbuka. Nah, ini dia. Nanti kalau ada protected view, ini di enable aja, enable editing. Sip. Nah, ini formatnya nih. Ini format soalnya. Ya, ini kan ada warna pink gini ya, the pink. Kalau soalnya hanya 27, artinya 25 PG dan 2 esai, si kolom ini harus dikecilkan nih. Kalau nggak dikecilkan nanti sistemnya ngebaca 50 gitu. Cara mengecilkannya ini aja ditarik nih, ada garis biru ujung. Nah, ini tarik ke atas sampai ke nomor 27. Berarti sini 28. Nah, kalau ada masih biru-biru begini, garis-garis biru begini, biarin aja. Ini bisa dihapus ya, di shift terus tekan sampai sini, klik kanan, delete. Nah, hapusnya hilang. Nah, ini contoh soal ya. Nomor soal diisi manual ya. 1 sampai berapa misalkan 27 sama esai. Saya coba di sini dulu, dinomorin dulu sampai 27. Nah, saya nggak mau esainya itu nomor 26 sama 27. Pengennya nomor 1 sama 2. Ya udah, berarti di sini 26-nya diganti nomor 1, 27 diganti nomor 2. Gitu. Artinya PG sampai 25, esainya dimulai dari nomor 1 dan 2.
Tuh, nah ini contoh soal ini dihapus sampai semuanya nih. Dihapus dulu semuanya. Oke. Nah, ini soalnya di sini. Tulis ketik di sini. Saya ngetiknya begini aja ya. Soal 1. Ini soal 2. Soal 2. Ini contoh aja, soal 1, soal 2. Saya copy sampai bawah biar nah, ini pilihan A. Pilihan A itu biasa, pilihan A itu apa? Gitu. Misalkan saya di sini A, di sini B gitu ya, di sini C, di sini D. Dikarenakan tadi saya memilih opsinya itu sampai 4, berarti nanti yang terbaca oleh sistem sampai D aja. Kalau dipilihnya opsinya sampai 5, berarti dibaca sama sistem itu sampai E. Karena saya milihnya 4, berarti sistem membacanya sampai D gitu. Nah, kemudian ini kalau mana file 1 nih ya, file 1, file 2, artinya si soal ini punya file gambar, artinya nomor 1 ini ada gambarnya gitu. Kalau ada gambarnya ya atau ada audionya soalnya itu, ini harus dimasukkan nama filenya ya, nama filenya harus dimasukkan. Saya contohkan seperti ini, misalkan nomor 1 itu saya mau soal yang ini ya, misalkan nomor 1 ini berarti picture 1.pg. Nah, ini harus sesuai nih, nama file ini harus sesuai di sini. Tuh, saya contohkan misalkan ini nama soalnya, berarti saya copy aja biar nggak ada yang salah, di rename, ini Ctrl A terus Ctrl C ya, Ctrl A Ctrl C. Di sini di Ctrl V, artinya dipastekan di sini. Nah, seperti ini. Jadi namanya, nama di folder Excelnya dia harus sesuai dengan nama file gambarnya atau audio gitu ya. Misalkan di sini saya contohkan, ini ada audio nih 1.mp3, berarti namanya harus sama biar kita nggak salah. Di rename terus Ctrl A Ctrl C, pindah ke file Excelnya, pilih kolom file 2 misal, atau saya di sini ya, terus di paste ada 1.mp3. Nah, ini harus sama semua. Terus file A itu maksudnya adalah kalau pilihan A-nya itu bergambar. Nah, caranya sama kayak begini nih, disatukan aja, disamain filenya ya, nama filenya sama nama file di Excel dengan nama file tipenya harus sama gitu. Ini karena ini contoh, saya copy aja semuanya, copy semuanya di bawah. Nah, dikarenakan nomor 26 dan 27 itu adalah esai, berarti ini nggak usah. Nah, kalau Bapak Ibu soalnya ada di Word misalkan ya, soalnya ada di Word, pengen dipindahin ke Excel, bisa juga, tinggal di copy paste aja gitu. Contoh misalkan di sini saya menggunakan file yang lama ya. Ini file yang lama yang ada di sini aja, saya coba. Misal ini contoh soal aja ya, contoh soal. Nah, misalkan ini soalnya Bapak Ibu di copy aja nih, copy ya, di blok, terus copy Ctrl C, cari ininya apa namanya, filenya, file Excelnya, terus klik di sini, paste di sini. Nah, seperti ini ya, jadi bisa di satu-satu gitu kalau bikin soalnya di Word. Kalau mau bikin baru di Excel ya nggak apa-apa, itu lebih mudah jadinya dibikin baru di Excel gitu. Ini contoh aja kalau copy dari Word-nya. Nah, ini contoh, jadi Bapak Ibu bisa ngetik di sini soal 1 sampai terakhir ya. Kemudian jangan lupa di sini pilih jawab, artinya kunci jawabannya apa, nomor 1 jawabannya apa ya. Misal contoh ini ya, contoh di sini A semua jawabannya, ya udah berarti A aja semuanya gitu. Nah, A kita turunkan sampai bawah sampai nomor 26 sampai nomor 25. Kemudian di sini ada jenis ya, jenis itu sama seperti versi sebelumnya. 1 itu adalah PG, 2 itu adalah esai.
Berarti nomor 1 sampai 25 itu jenisnya adalah soal PG. Artinya kalau soal PG itu dia berapa nomornya? Ya, kalau Bapak Ibu lupa itu klik aja di sini nih ada yang merah-merah itu. Nah, 1 untuk PG, 2 untuk SI. Berarti kalau PG kodenya 1 di sini. Ya, 1. Oke, kita copy sampai nomor 25. Ini 26 dan 27-nya itu adalah SI, berarti kodenya 2. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini ya, ada soal 1 sama soal sampai soal 27, nomor soalnya juga kalau SI itu dimulai dari 1 lagi, ya udah nggak apa-apa ketik di sini, atau mau diterusin 26 27 juga nggak apa-apa gitu. Kemudian ini jenis soalnya jangan sampai lupa, harus diisi juga jenis PGA. Kalau PG itu 1, kalau SI itu 2. Ya, ini kunci jawabannya. Oke, kalau dirasa udah semua, ini di save. Ya, kita save. Klik continue. Jangan di save as ya, jangan di save as. Kalau di save as nanti berubah formatnya. Di save aja. Udah gitu kita tutup. Kita balik ke halaman ininya, CBT-nya. Ya, kemudian pilih ini, choose file ini dipilih, dicari, disimpan di mana tuh tadi filenya. Nah, kalau saya ini ya, tadi kan download ya, di sini klik 2 kali terus muncul nama seperti ini, baru import. Nah, di ujung ini ada keterangannya tuh, berhasil 27, gagal 0 dari 27. Artinya semua soal sudah masuk nih ya, gagalnya tidak. Oke, karena tadi ada file gambar sama file suara, itu dimasukkan dulu nih. Silahkan upload file pendukung soal seperti gambar dan audio ke dalam arsip berbentuk zip ya, pakai zip jadinya. Artinya gambar filenya itu pakai zip caranya. Nah, karena tadi saya pakai foto ini ya, foto ini kita pindahkan dulu, satukan dulu sama file audionya ini. Nah, ini file audionya, ini file gambarnya. Diklik nih, kliknya 2 begini. Klik dulu file 1 file, terus tekan dulu kontrol, terus pilih file lainnya. Jadi biar double begini. Nah, udah begini dipilih, diklik kanan, terus add to archive. Diklik ini. Nanti akan muncul pilihan formatnya, bisa RAR, RAR4 atau zip. Karena sistem ujiannya dia minta zip, berarti kita pilih zip ya. Kita pilih zip ini. Oke, terus namanya apa? Misalkan di sini saya pilih nama contoh misalkan ya. Contoh. Kemudian oke. Nah, udah file. Nah, ini contoh. Nah, file inilah yang kita masukkan ke kolom ini. Berarti choose file. Pilih tadi filenya ada di mana. Kalau saya ada di sini, contoh harusnya ya. Klik ini, open. Nah, ketika namanya sudah masuk ke sini, dipilih upload file. Kita pilih upload file. Berhasil, ada keterangan berhasil. Oke, kita balik lagi. Sekarang kan artinya kan si soal itu sudah diupload. Kemudian file gambar dan audionya bisa diupload. Untuk cara melihatnya, nanti klik di sini, bank soal. Ya, nah ini berubah aktif, artinya si soalnya di bank soal ini udah ada soalnya gitu. Kita refresh dulu nanti biar gampang. Dipilih ini, diklik, kemudian kita cek ini soalnya udah masuk apa belum ya? Gitu. Kita cek. Nah tuh, ini gambarnya udah masuk, audionya udah masuk. Nah, ini 1 sampai 25 sama SI-nya nomor 1 sama nomor 2. Kalau Bapak Ibu ada yang nggak masuk soalnya gitu ya, nanti ketahuan di sini. Misalkan yang nggak masuk itu nomor 7 gitu. Wah, nomor 7 nggak ada nih, ada nomor 6 sampai nomor 8, nomor 7-nya hilang. Itu artinya nomor 7-nya nggak ke-upload. Nah, biasanya itu kalau nggak ke-upload itu ada masalah di file Excel-nya. Ya, dicek dulu kalau nomornya nggak ada di situ. Jadi dipastikan di soal itu ya, di soal ini nggak boleh
ada kutip ya, kutip satu begini, nggak boleh ada tanda seru begini gitu, nggak boleh ada strip begini. Jadi ada 3, ada petik 1, strip sama tanda seru. Nah ini nggak boleh nih. Kalau ini ada nanti dia nggak masuk soalnya. Diperhatikan dulu di soalnya ada apa enggak ini. Ketikannya perhatikan. Kalau nggak ada, kalau masih ada dihapus ya. Udah dihapus kemudian di save lagi. Dihapus terus di save. Ini udah di save. Nanti Bapak Ibu kan ini masih ada soalnya nih. Ya ini dihapus aja. Jadi dihapus. Terus ulang lagi cara yang kayak tadi, Bang Soal. Import ya. Terus pilih filenya ada di mana. Ada file 5. Oh yang ini misalkan udah di save tadi ya. File ini terus open. Udah gitu klik import. Nanti muncul soal yang hilang tadi gitu. Jadi kita pilih ini, terus kita cek soalnya ini. Nah nanti muncul ini itu ya. Nah begini. Nah sampai sini ini udah berhasil untuk bikin bank soal gitu ya, udah berhasil untuk bikin bank soal. Nah cara untuk koreksi esai itu nggak bisa saya buatkan sekarang karena ujiannya belum ada gitu loh ya, jadwal ujiannya belum ada. Nanti Bapak Ibu bisa mengoreksi esainya itu dari hasil nilai ya. Nanti di sini ada koreksinya gitu, untuk pilih koreksinya ya, misalkan mata pelajarannya apa gitu ya. Nanti di sini pilih kelasnya, kelas berapa, kelas STLM, cari di sini. Nah ini belum ada nih karena memang anak-anaknya belum ujian gitu, jadi belum bisa ngoreksi soal ya. Nanti kalau sudah ujian 1, nanti baru saya buatkan lagi videonya untuk mengoreksi esai. Atau Bapak Ibu mau langsung bertanya, mangga silahkan nanti tanya ke operatornya. Berarti sampai sini dulu pembuatan bank soalnya. Jadi Bapak Ibu dibikin bank soalnya aja dulu ya, karena kita menghadapi PAS. Nanti Bapak Ibu buat dulu bank soal untuk PAS nya. Nanti kalau untuk ujian hariannya nanti saya buatkan lagi untuk ujian harian. Artinya nanti Bapak Ibu membuat jadwal ujiannya sendiri gitu. Jadi bikin ujiannya sendiri kalau ulangan harian, karena kita lagi butuh PAS, jadi kita buatin dulu videonya untuk PAS. Oke. Jadi pastikan dulu ada beberapa yang harus dipastikan. Pertama, kode ujian, kode bank soal maksudnya. Kode bank soalnya, nama ujiannya, PAS, strip ganjil, strip kode mapel. Kode mapel bisa dilihat file ya, di file Excelnya. Kode guru ini kalau Bapak Ibu lupa bisa dicek di absen, yang biasa kita absen itu di web. Kemudian ngajarnya di kelas berapa. Kemudian save ya, nanti muncul seperti ini. Ya, nanti kalau Bapak Ibu lupa atau apa, nanti bisa tanya ke operatornya. Ditonton lagi, ulang lagi videonya, nanti biar jelas gitu Bapak Ibu kekurangannya di mana atau nggak taunya di mana. Oke, sekian dulu, sampai sini dulu video pembuatan bank soalnya, cara uploadnya juga gitu. Oke, terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.